welcome back to Smanta Podcast, Santa Maria Podcast. Bersama aku Matthew Gary sebagai host kalian di siang hari ini yang sangat cerah. Dan juga ada Aku Felicia Farin sebagai host. Dan ada teman kami yang membantu juga, Philbert sebagai kameramen, Hans sebagai video operator. Dan ada Rade sebagai itulah ya. Nah itulah. Oke, Vel. Kalau misalnya kita episode baru pasti kita ngundangnya kalau nggak alumni atau enggak itu guru-guru kan. Iya benar banget nih. Pas banget kita bakal undang alumni hari ini. Tapi alumni ini unik. Kenapa tuh? Karena dia pernah diterima di beasiswa luar negeri Singapura, tapi dia memilih di UI. Wah, aku penasaran nih, apa sih alasan dari alumni kita ini memilih UI daripada universitas di Singapura? Ya, makanya hari ini kita kulik, kita interogasi dengan acara. Iya. Nah, teman-teman, alumni kita pada hari ini adalah salah satu lulusan terbaik SMA Santa Maria Pekanbaru yang berhasil menembus tembok raksasa Universitas Dunia nih, teman-teman. Nah ya, bayangkan ya teman-teman, tahun lalu dia itu berhasil diterima di Computer Science NUS dan NTU Singapura. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk memakai jas kuning yang di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Vanessa Valencia. Halo semuanya, perkenalkan aku Vanessa Valencia, alumni SMA Santa Maria Pekanbaru, dan sekarang aku berkuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Keren banget. Hai Kak Vanessa. Gimana kabar Kak? Iya. Aman. Gimana awal-awal perkuliahan habis lulus di SMA ini? Jujur agak capek ya karena beda kan sama SMA, tapi masih bisa lah. Ya, bisa. Di sana di Depok orang-orangnya beda nggak sama di sini? Beda banget. Jujur. Kalau di sana kan you, I, gua, lu, gua, sini. Iya. Apa kau? Ya udahlah. Kita langsung ke the first question nih ya buat Kak Vanessa. Iya. Kak Vanessa, kan sudah setahun nih berlalu sejak masa-masa galau memilih universitas nih. Boleh dong flashback sedikit ke kami dan teman-teman yang di rumah. Apa aja sih sebenarnya yang kakak rasakan saat memegang surat penerimaan atau letter of acceptance dari NUS, NTU, dan Universitas Indonesia sekaligus nih kak? Apakah kayak bingung, gugup, atau gimana nih kak? Itu 3 top university ya kan. NUS top 1 ASEAN. Iya. Di kira berapa? Lupa aku. Jujur aku juga lupa. Kita Iya. balas research teman-teman. Kalau NTU juga top juga kan? Top juga sama Kalau sih. UI UI nomor 1 di Indonesia. Gimana Kak? Gimana nih, Bisa Kak? dijelasin? Kalau ditanya tentang perasaan aku diterima di ketiga top university itu, otomatis ya perasaan pertama yang muncul tuh happy, seneng banget, terus bangga. Bangga karena merasa semua perjuangan aku selama ini tuh seakan-akan terbayarkan gitu loh. Mungkin bimbangnya ada dikit karena kan itu 2 jurusan yang berbeda dan universitasnya top juga. Tapi ya begitulah. Kalau waktu keterima beasiswa US sama NTU tuh paling berat tuh fasenya apa? Kayak tes TOEFL kah, atau SAT, atau bikin CV atau motivation letter? Siapa tahu kakak bisa kasih tips biar orang-orang yang pengen kuliah di luar negeri ini biar keterima. Jadi kalau kuliah di luar negeri itu lebih ke nulis esai, terus lebih ke tes IELTS ya, dan juga ada interviewnya. Menurut aku yang paling berat itu di sesi interviewnya, karena itu lebih menguji mental kita, lebih mengulik bagaimana kepribadian kita sebagai calon mahasiswa. Jadi itu lumayan berat sih. Kalau nggak salah kakak dapat beasiswa juga nih ya kemarin yang di NUS sama NTU. Itu fully funded atau apa? Itu beasiswanya itu tuh ada 2 beasiswa. Ada beasiswa yang dari university-nya, ada beasiswa yang dari government atau pemerintahnya. Di situ aku dapatnya yang dari university-nya. Jadi itu nggak perlu bayar uang sekolah gitu. Jadi ibaratkan half setengah. Tapi kalau uang jajan nggak dapat. Uang jajan kalau nggak salah aku nggak dapat sih. dapat. Iya, itu harus full baru dapat. Tapi waktu di NUS sama NTU itu kan kakak dapatnya computer science. Iya. Sedangkan kakak sekarang di kedokteran gigi Fakultas Indonesia. Itu kenapa bedanya tuh jauh banget sama kedokteran gigi sama computer science tuh? Kenapa kalau di computer science di Indonesia apa namanya? Computer science. Iya. Fasilkom. Apa itu panjangannya? Itu fakultas ilmu komputer, Fasilkom. Kalau informatika beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Ya. Ya bisa jelasin apa Kak?
Sebenarnya memang dari awal kalau ngomong minatnya kemana, itu aku lebih minat memang ke fakultas kedokteran gigi nih, karena aku lebih suka biologi, medicine yang begituan kan. Juga karena ada pengaruh orang tua juga. Kenapa aku milih computer science? Karena aku sebenarnya pengen ke luar negeri dan pengen ke bidang yang punya peluang yang besar gitu. Kan sekarang lagi maraknya teknologi, jadi menurut aku mungkin computer science itu bisa jadi pilihan yang bagus gitu. Itu nih. Berarti salah satu keputusan berat juga kemarin ya Kak pas mau ngambil Iya. FKG UI. Jadi kalau jadi jurusan kedokteran gigi, lulusnya langsung jadi kedokter gigi, enggak? Dia Atau- tuh 3,5 tahun itu. 3,5 tahun. Yes, kita dapat sarjana dulu S1-nya. Itu namanya sarjana yang teorinya dulu. Nanti dilanjutkan dengan koas, koasistan. Itu nanti dapat yang profesinya. Itu baru lulusnya jadi dokter gigi. Nah, sekarang kan kakak udah jalan di setahun ya di kedokteran gigi UI. Apakah realita kuliah di kedokteran gigi itu sesuai dengan ekspektasi kakak waktu masih di SMA atau berbeda jauh banget waktu udah sampai di sana? Bisa jelasin bagaimana ceritanya? Kalau aku seperti kebanyakan orang, aku ngira kalau kedokteran gigi itu lebih ke prakteknya gitu, kalau dibandingkan sama kedokteran. Karena kalau kedokteran itu kan full teori, kayak menganalisis penyakit dan segala macam. Kalau dokter gigi itu kan tambal, veneer gitu, pakai skill tangan. Tapi nyatanya setelah aku masuk itu jauh lebih berat daripada itu. Teorinya juga sama beratnya, menurutku. Iya. Jadi yang mana nih Kak lebih berat? Lebih berat ke prakteknya atau mempelajari teorinya? Mungkin karena aku masih maba, masih tahun pertama, itu lebih berat di teori. Tapi mungkin semester depan, tahun kedua, itu lebih ke ada kami yang namanya skills lab. Skills lab itu yang lebih ke hands on gitu. Berarti lebih susah teori nih sekarang ya Kak? Berarti lebih susah hafal-hafalin itunya ya? Iya. Iya, itu kan books-nya itu pakai bahasa Inggris full. Bahasa Inggris. Yes, pakai bahasa Inggris full. Apalagi ada bahasa Latinnya gitu kan. Bahasa Latin. Di bahasa Yes. itunya. Bayangin aja bahasa Inggris plus bahasa Latin itu. Ya. Oh, susah-susah Yeah. banget sih pastinya. Nah ini Kak, kan pasti udah mengalami susahnya selama di FKG UI nih kan Kak. Nah Kakak pernah nggak sih dalam 1 tahun terakhirnya selama di perkuliahan, pas lagi capek-capeknya praktikum atau lagi capeknya UAS nih Kak, lagi kayak aduh Kakak kepikiran gini, coba dulu aku ngambil computer science di Singapura, pasti aku nggak kayak gini, atau ada rasa sesal atau malah kayak nggak ada sama sekali kepikiran kayak gitu di kakaknya? Mungkin kalau rasa sesal itu dikit, tapi dikit banget. Dikit banget. Iya, kenapa ada dikit? Karena waktu itu pas baru masuk kita kan langsung dihadapkan dengan ospek. Ya, dan ospek itu kan berat. Kalau di Indonesia ada senioritas dan ada pokoknya banyak lah disuruh-suruh gitu kan. Tapi kakak waktu di ospek nggak dianeh-aneh kan? Enggak Nggak dianeh-anehin. aman. Cuman ya dilatih aja mentalnya. Mental. Ya. Paling parah paling cuma Dimarahin nggak sih? dimarahin doang, dikerasin, digertak. Iya, tapi aku ngerti kok itu maksudnya untuk memperkuat mental kita untuk apa yang kita hadapi selanjutnya kan gitu. Kalau di NUS tahu aku nggak ada yang begitu. Langsung masuk dunia gitu ya Kak? Iya. Nggak ada ospek dan lainnya? Nggak ada ospeknya, palingan kayak pengenalan introduction gitu doang kan. Tadi pertanyaannya kalau pas praktikum dan ujiannya, aku tuh mikir kalau misalnya passion aku yang di FKG ini aku anggap aja berat, apalagi yang computer science yang bisa dibilang kurang minat gitu dibandingkan si FKG ini. Tapi kalau computer science nanti kerja itu ngapain nanti? Setelah lulus gitu. Setahu aku pas kuliah tuh kan kita magang dulu, magang kan di perusahaan-perusahaan. Jadi pokoknya libur tuh kita manfaatin untuk magang. Dan nanti kalau udah lulus, pas kita udah dapat CV banyak magang gitu, nanti itulah yang kita pakai untuk kerja ngelamar di perusahaan-perusahaan besar yang ada di situ. Ya udah, melihat ke belakang, bakal apa dari SMA Santa Maria Pekanbaru yang menurut kakak tuh paling membantu kakak untuk bisa survive bersaing di level nasional, apalagi buat kakak bisa bertahan di masa sekarang ya di UI ya. Apalagi kalau misalnya waktu tuh kakak ke NUS, kalau misalnya ke situ, apa yang membuat kakak bisa survive dari bekal dari SMA Santa Maria ini?
Mungkin banyak sih yang disiapkan di SMA Santa Maria yang dibekali. Contohnya salah satunya itu yang paling menurutku bagus banget itu KKPU dan FFC juga. Karena memang Santa Maria tuh sangat memikirkan muridnya ya. Dari kelas 10 itu dilatih banget, dikasih soal-soal kayak soal-soal contoh yang mirip dengan UTBK, psikotes, sampai ke soal-soal TOEFL juga ada. Jadi menurutku itu sih yang ngelatih kita untuk mempersiapkan diri di kuliah nanti. Computer science sama kedokteran gigi ini kan beda jauh banget nih kan, satu teknologi, satu kesehatan. Apakah sampai sekarang nih ya, sampai saat ini kakak masih sering mengikuti perkembangan teknologi atau kakak sudah benar-benar fokus 100% ke dunia kesehatan? Nggak 100% dong fokusnya ke dunia kesehatan. Karena kan kita walaupun dunia medis gitu, kita tetap ada campur tangan dari teknologi juga. Tapi mungkin bedanya kalau computer science itu lebih ke coding, sedangkan di dunia medis itu lebih ke peralatannya yang kita pakai. Misalnya pemeriksaan medis gitu kan menggunakan teknologi juga. Jadi aku lebih orientasinya belajarnya ke arah yang kayak gitu. Apa sih kak momen paling berkesan selama 1 tahun menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia? Apakah rasa bangganya sama dengan yang kakak bayangkan waktu masih SMA nih, masih sekolah di SMA Santa Maria Pekanbaru dulu? Apakah masih sama kayak aku bangga nih masuk UI? Apakah setelah masuk jadi agak berkurang rasa bangganya atau gimana? This is UI gitu. Iya, this is UI gitu. Rasa bangganya bertambah sih jujur, karena setelah aku masuk Universitas Indonesia itu aku jadi sadar kalau kuliah itu nggak segampang itu. Dan ya apalagi waktu itu pas ada ospek-ospeknya kami juga diajak perkenalan ke acara bakti sosial gitu. Jadi kami bisa langsung turun ke lapangannya kan. Jadi itu membantu banyak orang gitu, membantu ke SD itu kayak mengecek gigi mereka. Itu aku jadi tambah suka lah pokoknya. Bayangkara berarti. Oh iya, banyak banget yang punya karang gigi. Ada bolong mereka. Banyak. Jadi aku waktu itu jadi asisten dokter gitu. Ya, jadi aku yang ngecek, aku yang tahu berapa karangnya. Berarti anak-anak di SSN kan kurang rajin sikat gigi. Karena mungkin masih minimal ya kesadaran masih kesehatan suka makan di permen, Indonesia. masih suka jajan sembarangan, makanya gigi bolong. Kalian rajin sikat gigi. Nah kakak ini kan siswa berprestasi nih pastinya di SMA Santa Maria. Begitu masuk UI yang isinya orang-orang hebat pasti nih kan dari seluruh Indonesia. Gimana sih kakak itu menjaga mentalitas agar tetap stabil gitu lah, biar nggak stres, biar nggak aduh aku gimana sih ini gitu loh, gimana biar tetap stabil dan bisa menjalani dunia perkuliahan dengan baik. Apalagi kan di kuliah itu kan sendiri-sendiri ya kan kak. Iya. Pas awal-awal semester mungkin masih belum kelihatan, tapi mungkin di akhir-akhir baru kelihatan. Itu gimana biar kakak nggak terjerumus gitu ke di situ banyak banget, aku akui banyak banget orang-orang pintar, tapi cara aku survive itu kalau bisa cari peer. Peer itu kayak teman yang bisa kita yang kita anggap tuh bisa bareng-bareng belajar gitu. Iya, apalagi kita merantau kan. Kalau merantau tuh kan berat sendiri. Jadi kalau bisa punya peer group sendiri yang bisa buat study group gitu loh. Iya. Paling benernya kalau ada peer gitu ya. Kalau misalnya nggak ada peer gimana? Kalau usahain dapat, tapi kalau nggak bisa ya pasti dapat lah ya kan. Pasti dapat. Nggak mungkin kita orang satu dia orang yang cuma kayak kita, pasti banyak yang kayak kita kan. Introvert atau lebih ke introvert atau extrovert? Introvert. Jujur lebih introvert, tapi kebanyakan orang di sana introvert juga. Berarti buat dapetin peer kayak itu susah dong ya. Tapi lebih ke jangan dibanding-bandingin diri sendiri sama orang lain. Pokoknya kita udah berusaha, ya udah gitu. Harus tetap percaya diri, jangan insecure gitu ya kak, salah satu caranya. Berarti harus ada orang yang hobinya sama. Kalau kakak hobinya apa? Aku hobinya main piano, tapi kebetulan pianonya nggak bisa diangkat ke situ. Untuk adik-adik kelas 12 SMA nih kak di Santa Maria sekarang yang mungkin sedang itu bimbang lah memilih mau lanjut kemana habis mereka lulus, mau keluar negeri lah atau dalam negeri, mau pilih PTN atau PTS, ada tips nggak buat kakak untuk membimbing pilihan mereka sampai akhirnya mereka memutuskan agar tidak menyesal di kemudian harinya? Ya apalagi kakak dari computer science sama kesehatan itu kan di FKG,
gimana sih cara kakak gitu loh? Hmm. Apa sih tips-tips untuk adik-adik kelas 12-nya? Menurutku kita harus paham dulu sebenarnya kita ini passionnya di mana, dan kita itu sebenarnya mau jadi apa nanti setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah. Sampai sekarang belum tahu mau fokus kemana gitu, suka ya apa, bahkan belum tahu sampai sekarang apa gitu. Caranya supaya tahu kayak mencari jati diri itu gimana sih? Mencari jati diri tuh dicoba aja semuanya. Ya dulu aku dari SD tuh nyoba semua bidang sampai aku ketemu ternyata aku lebih tertarik condong ke bidang yang satu ini. Nah kayak gitu ya, kedokteran gigi. Apa nih kak, kan kakak katanya lebih suka ke biologi aka Fakultas Kedokteran Gigi nih. Terus kenapa kok bisa aja kepikiran masuk ke computer science, nyoba-nyoba di computer science nih? Banyak sih alasannya. Kalau misalnya di luar negeri, aku pengen nyobanya ke luar negeri. Aku pengen ke universitas luar negeri. Dan di situ jujur yang sulit untuk masuk gitu, itu ada dentistry, kedokteran gigi, law, hukum, sama medicine, dokter. Itu 3 itu sulit untuk bagi kita dari luar itu masuk ke Singapura itu. Berarti kakak nyari jurusan yang mudah nih itu yang buat bisa terima. ditembus. Iya, yang lebih berpeluang. Lebih gede kan. Iya. Terus aku juga ngeliat kalau computer science itu prospek kerjanya lumayan juga gitu. Akhirnya setelah memutuskan untuk ngambil computer science, terima beasiswa kan kak? Iya. Kenapa nggak diambil? Aku belum nanya, kenapa nggak diambil itu beasiswanya? Kenapa milih ke UI? Karena ini juga harus ada pertimbangan dari orang tua kan. Itu kan beasiswanya cuman di tuition fee-nya doang. Apa namanya? Cuman di, kalau kita bilang di Indonesia UKT-nya doang. Iya. Sedangkan biaya hidup di situ, juga tempat tinggal di situ, itu tuh biayanya besar gitu. Jadi berapa? Up to 15.000 lebih sih kadang. Lebih. Kalau nggak salah ya, terakhir 15 ya aku lihat. 12 ribu. Berarti masih kuatan dolar ya? Iya, masih kok. Berapa? Iya dong. Kalau beli makanan di sana berapa kira-kira? Yang paling murah kayak wartegnya di sana berapa? Tahu aku kalau misalnya di kantin universitasnya gitu, kalau nggak salah berapa ya? 4 mungkin. 4 kali 12. Mungkin 4 kali 12 44 beli kopi Starbucks. Iya. Dapat gak sih? Dapat kopi Starbucks ya? Yang ukuran paling kecil. Iya nggak sih? Boleh lah minimal. Tapi udah termasuk mahal sih untuk UMR Indonesia ya. Iya. Yang kayak Pekanbaru di bawah 5 juta. Pekanbaru 4 juta. 4 juta kan under ya. Jakarta berapa Depok? 5 juta. Kayaknya ya deh. Iya, sekitar situ lah. Setahu aku kalau ngambil beasiswa di sana nggak boleh nggak boleh kerja gitu. Boleh banget. Boleh ya. Bukan part time sih, jatuhnya lebih ke magang. Tapi kalau gitu itu dibayar kok. Nah, kurang tahu. Karena cuma jadi pekerja biasa. Kamu itu dibayarnya pakai kopi gitu. Harusnya dibayar sih. Cuman nggak sebesar itu. Tapi kalau misalnya yang part time bener kayak kerja ngambil kayak kerja di McD atau apa gitu, di sana nggak boleh. Masih boleh. Berarti bebas ya, berarti selagi nilai kita nggak keganggu berarti bebas mau ngapain aja gitu. Tapi ada beberapa yang nggak boleh loh di Aussie kalau nggak salah nggak boleh gitu. Boleh sih, tapi kebanyakan yang nerima beasiswa tuh lebih ngejar ke IPK-nya. Berarti kita doang yang soto ya. Setelah berhasil diterima di universitas kelas-kelas dunia nih, nah sekarang menjalani studi di UI. Bagi Kak Vanessa sendiri, sebenarnya apa sih arti sukses itu? Apakah sukses itu tentang nama besar kampus atau kepuasan lain yang Kakak rasakan sekarang? Mana? Lebih ke sukses bangga kena aku masuk UI atau aku keterima beasiswa di NUS, atau ada arti lain bagi Kakak? Menurut aku sendiri, sukses itu bukan berarti kita diterima di universitas mana atau berapa, dalam atau luar negeri. Itu lebih ke kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan selama ini. Misalnya aku pengennya FKG UI, itu aku berusaha untuk ngedapetin, dan setelah aku lulus gitu, maksudnya lulus untuk masuk ke sana,
itu aku punya feeling, oh ternyata selama ini nggak sia-sia gitu yang aku kerjakan. Menurutku itu sih arti sukses. Jadi kalau misalnya kita keterima di universitas ternama tapi kita nggak sesuai passion kita, itu masih belum sukses menurut kakak. Ya pokoknya kita harus enjoy lah yang kita lakukan gitu. Yang nanti kita stres, nanti salah jurusan, aduh stres. Benar. Soal Mm-mm. jurusan banyak menjadi itu sih. Tapi teman kakak yang di FKUI ada pernah ngerasa salah jurusan nggak, atau belum pernah ketemu sama sekali? Ada? Ada. Berarti masih ada orangnya. Pasti banyak sih kayaknya. Kayaknya lumayan sih, mungkin Lumayan, waduh besar juga. lumayan mungkin 20%-nya. 20%. Karena kebanyakan itu FKG itu jujur back burner, itu kayak pilihan kedua. Pilihan pertama mereka apa? Kedokteran. FK. FK dong. Tapi dokter sampai gigi dari mana gajinya? Dari pasiennya dong. Ya, Berobat. dokter gigi kan termasuk spesialis kan? Iya. Atau Iya sih. enggak? Kalau mau ngambil spesialis nanti lanjut lagi kuliahnya. Oh. Jadi nggak 6 tahun doang. Ini Kak, FK sama FKG kan mirip-mirip nih Kak. Kenapa kakak nggak FK aja gitu? Dan FK kayaknya lebih Iya. besar, lebih banyak gitu pilihannya, sedangkan FKG kan yang udah gigi Ya, doang gitu. Kalau misalnya FK kan nanti habis lulus jadi dokter umum, tapi habis itu bisa lanjut lagi kan, bisa ngambil spesialis. Ya kayak spesialis jantung Iya. apa gitu-gitu. Kalau FKG kan FKG doang gitu. Jujur aku kurang minat kalau misalnya belajar materi kedokteran yang dari atas sampai bawah, itu Iya. kurang minat. Aku lebih suka kayak yang mengandung estetika gitu loh. Kalau misalnya buat gipal, veneer, itu kan butuh keterampilan tangan. Itu aku lebih suka yang kayak gituan. Berarti kakak punya jiwa-jiwa seni juga gini. Iya. Berarti nanti benar kakak tuh merancang keindahan estetika gigi pasiennya. Iya, betul. Tapi kalau abis lulus, kalau jadi dokter gigi, kakak lebih prefer bikin klinik sendiri atau ikut Rumah sakit. Klinik. Aku tipikal orang yang gak mau kerja Di bawah tekanan ya? Iya, bukan di bawah tekanan, kayak gak mau kerja di bawah orang. Oh, di bawah orang. Berarti Aku lebih suka usaha merintis sendiri. gitu. big boss berarti. Iya, Iya, Big boss. begitulah. Keren. Ya udah. Luar biasa nih teman-teman semua, sebuah perspektif yang sangat dewasa dari seorang Kak Vanessa Valencia. Dari Kak Vanessa, kita belajar bahwa pilihan terbaik bukan selalu yang peringkatnya paling tinggi di dunia, tapi yang paling sesuai dengan visi hidup kita masing-masing ya teman-teman. Terima kasih ya Kak Vanessa udah menyempatkan waktunya untuk kembali ke SMA tercinta ini secara langsung, dan khususnya ke Semanta Podcast yang nanti bakal diupload ke YouTube, nanti bisa dilihat orang banyak nanti ya. Sukses terus untuk studinya di UI, semoga lancar jadi dokter gigi nanti ya. Tapi sebelum closing, ada mau disampaikan? Mungkin aku mau nyampain makasih banyak untuk SMA Santa Maria dan juga guru-gurunya yang membimbing saya selama ini, dan juga teman-teman yang sangat suportif. Mungkin kesan saya bagi mungkin adik-adik kelas yang ada di SMA Santa Maria yang sedang berjuang sekarang, tetap semangat terus, karena kalau nggak kita yang perjuangin masa depan kita sendiri, siapa lagi? Sungguh motivasi sekali. Iya, sungguh motivasi ya. Nah, untuk kalian semua yang ada di rumah, itu dia akhir episode kita hari ini. Jangan takut untuk bermimpi besar, tapi yang lebih penting jangan takut untuk memilih jalan kalian sendiri. Jangan sampai salah jalan dan menyesal di kemudian hari. Oke? Aku Gary. Dan aku Felicia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Dadah. Thank you Kak Vanessa. Thank you. Terima kasih.